Faik, biasa dipanggil Street. Umur gue 17 tahun, pekerjaan gue sebagai atlet e-sports. Apa itu e-sport? Waktu kecil si Faik itu anaknya tuh aktif olahraga. Dia suka bermain bola. Nah ini si Faik ya, dulu hitam itu karena sering main bola. Jadi hitam begini ya, terus lama-lama dinamain si IO gitu. Terus makin dewasa, udah bosen jadinya main badminton. Untuk badmintonnya, mainnya dengan bapak-bapak di lingkungan rumahnya. Kalau mau bapak-bapak tuh, dia itu nggak tahu ya, tuker pikir apa gimana kita nggak tahu. Semakin kesini main game. Ya awalnya sih kedua orang tua gue sih nggak support gitu. Apalagi kan nggak tahu dunia game ini gimana. Saya selalu melarang, karena dia kalau main kan dari sore sampai pagi. Dia kan makannya itu jadi nggak teratur, tidurnya juga pasti kurang. Si Faik mainnya umpet-umpetan terus kayak gitu. Waktu gue 11 tahun, nyokap sama bokap gue pisah. Enggak, dia diem aja, dia aja anaknya tuh diam. Untuk positifnya, dia lebih mandiri, lebih dewasa dalam menyikapi masalah mama papahnya. Gua nggak tahu gua harus ngapain. Gua waktu itu juga masih kecil dan main game itu salah satu cara gua nggak mikirin hal tersebut. Intinya gua nggak mau bikin orang tua gua kepikiran. Salah satu gua minta itu gua pengen masuk pesantren. Karena itu mungkin salah satu hal yang bisa membuat gue lupa sama masalah gua. Saat Faik minta ke pesantren itu saya justru senang karena dia untuk menuntut ilmu dan belajar mandiri. Kita setiap minggu selalu menjenguk di sana. Ya, yang dia ceritain ya saat itu dia baik-baik aja, tapi ternyata dia itu nggak betah di sana. Dan alasan nggak betahnya itu Di situ gua nggak merasa cocok sama dunianya. Kalau biasa di sini enak, terus di pesantren kan tidurnya begitu gitu kan. Terus ya ada anak yang usil di sono ya kan. kamar mandinya yang jorok, jadi dia nggak pernah mandi selama di sana ternyata kalau 1 minggu itu. Terus gue juga kangen rumah gitu, kangen teman-teman rumah. Di situ gue akhirnya cabut terus dari Tangerang ke Bekasi. Dia sembunyi-sembunyi kalau misalnya pulang, kalau mama sama papa lagi nggak ada di rumah. Tiba-tiba mama pulang. Nah kan itu papa tanpa pengetahuan papa, tanpa izin papa. Terus dia saking ketakutannya, dia sampai naik-naik ke atas genteng. Cari-cari nggak ada, dan cari ada lari, kejar lari ke genteng. Ke genteng tak cari nggak ada, ke belakang gitu kan. Lari lagi ke sawah gitu kan. Ketika sudah sering bolak-balik pulang, saya tegur. Akhirnya dia bilang kalau dia tidak betah di pondok. Dan akhirnya gue mau minta keluar gitu. Mengenal dunia online itu, lah itu dari pesantren itu sering pulang itu mau main game-game itu. Awalnya sih karena game ini speknya nggak tinggi gitu, dan HP gue masih kentang gitu. Dan di Bekasi temen gue ternyata banyak yang main juga gitu. Temen gue ngajak ngetim, terus gue akhirnya mau, dan di situ gue sering turnamen offline. Awalnya gue ikut kompetisi kecil di Bekasi, dan itu gue berhasil jadi juara gitu. Setelah itu tim gue termotivasi dan akhirnya ikut FFVM.
Setelah di FFVM gue gagal dan akhirnya gue nonton waktu finalnya gitu. Tiba-tiba di sebelah gue ada yang ngomong, suatu saat gue bisa jadi pro player kayak mereka gitu. Dan itu jadi pegangan gue sampai sekarang. Awalnya gue sama tim gue ditawarin sama salah satu e-sport di Indonesia juga buat ngikutin event major turnamen Free Fire. Walaupun akhirnya di-cut gitu. Gue nggak tahu masalahnya apa dan di situ tim gue sedih semua sih. Setelah di-cut sama salah satu tim e-sport, gue dapet tawaran lagi gitu buat main di major turnamen itu. Di situ gue banyak pelajaran, pengalaman, dan banyak kenalan juga sama e-sport lain gitu. Sedihnya gue harus ke Garena terus gitu dari Bekasi ke Jakarta dan itu gue sendiri gitu. Dan karena itu perjalanan lumayan jauh, gue juga sering ngalamin tuh kayak misalnya di jalan sering kecapean, pernah juga muntah-muntah gitu. Dan di situ gue nggak ada teman juga gitu buat minta bantuan. Dan akhirnya gue minta bantuan orang asing gitu. Di situ juga main tanpa upah juga gitu. Semua udah gue korbanin, waktu, latihan, tiba-tiba di final gue diganti gitu aja gitu. Ya itu gue merasa kecewa banget sih. Setelah satu season sih gue mutusin buat keluar gitu. Karena gue pengen dapat pengalaman baru juga gitu. Di samping itu gue juga ditawarin kontrak baru, tapi gue nggak mau. Pertama main itu belum di EVOS. Terus lari-larinya kok ke EVOS gitu. Lari-lari ke EVOS dia kok tambah semangat gitu. Awalnya sih main bareng gitu. Gua ngidolain mereka banget sih, tim EVOS gitu kan. Gue main bareng sama mereka, gue latihan juga, misalnya main bareng sama si Manai paling deket. Akhirnya dia ngajak aja gitu ke EVOS. Bangga banget sih gitu, karena tim ini juara dunia dan gue kan gantiin salah satu pemainnya gitu. Ya gue harus bisa ngebuktiin bahwa gue harus lebih baik. Dari awal pun gue ngeliat EVOS ini emang jadi kuda hitam gitu. Pasti kalau kuda hitam itu pelatihannya mungkin lebih rutin, lebih keras. Nah gue pengen nyobain di posisi mereka gitu. Jadi waktu itu Pak Ik cerita mau masuk ke game dan ada kontraknya. Saya khawatir, takut penipuan apa-apa karena emang kita belum tahu sama sekali. Sikap keluarga gue pertama sih pasti nggak ngedukung gitu. Nggak tahu bisa dapat apa, terus cuman main game doang, buang-buang waktu gitu. Akhirnya gue jelasin semua, terus bisa ngerti gitu. Emang papanya doain aja lah, semangat aja kamu semangat gitu. Yang penting jaga makan, kondisi tubuhmu biar sehat, mainmu biar semangat gitu aja. Saya mengikuti dan menyetujui dan pada saat itu kami tanda tangan. Yang saya lihat perubahannya dia semakin bisa menghargai waktu, semakin disiplin. Dia bisa bertanggung jawab dengan profesinya yang sekarang, pro player profesional. Bangga lah sebagai orang tua, bangga. Anak kecil bisa begitu gitu. Saya kan di Pas Pampres ya, saya kan punya kantin di sono ya. Jadi kantin itu di sono kan orang pada makan tempat saya kan. Udah tak suruh nge-share semua aja YouTube-nya Pak Ik gitu kan. Ada sekitar 300 orang itu lah, ini anak saya gitu. Wah, anak Pak Haji hebat ya. Dapat hadiah sekian, dapat lagi kayak gitu. Ya Pak Haji sukses Pak Haji, anaknya Pak Haji. Baru umur segitu kok sampai dapat duit segitu ya. Bangga lah. Selama itu tidak sepengetahuan tante itu dia membuktikan, dia ikut lomba di Bekasi, ikut lomba di mana itu memang tante saya nggak tahu yang sampai pada akhirnya menjadi begini gitu.
Syukur alhamdulillah gue dan tim bisa dapat piala Mas Gibran itu. Karena itu piala pertama gue juga masuk EVOS. Dan gue juga sama tim berhasil pertahanin 2 season Free Fire Master League. Ya, itu tergantung baik aja ntar. Ini kan lagi belajar biar terbaik gimana gitu. Jadi tetap semangat, tetap berlatih. Mama selalu doain Faik menjadi sukses dan timnya biar menjadi juara dunia. Gue yakin gue sama tim ini bisa wakil Indonesia jadi juara internasional. Kalau boleh jujur sih, dibanding juara dunia, gue lebih pengen makan bareng keluarga bareng-bareng lagi sih.